Shalom semua jemaat terkasih dalam Kristus. Kita jumpa kembali dalam ibadah online. Itu minggu ketiga. Dan saya percaya dimanapun saudara berada dan pada sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Dan saya percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk waktu yang telah Kau berikan bagi kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami bisa datang kepadamu karena anugerah-Mu yang begitu besar yang telah Kau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Bapa di atas kayu salib. Dan kami percaya Tuhan, tidak akan pernah sia-sia Bapa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk datang kepadamu dan memberi yang terbaik bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut sebab Kau bersertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Mari katakan sekali lagi sama-sama, katakan Yesus sahabatku. Yesus
perkataan kepada kami Tuhan. Mari kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Merendahkan syukur kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkaulah kekuatan Tuhan. Yesus. Mari panggil nama Tuhan. Mari tinggikan Yesus di tempat ini. Mari agukan. Mari muliakan nama Tuhan. Haleluya. Dia ada bersama kami. Dia bersertaku. Dia ada dalamku. Bersoraklah. Bersukacitalah karena Tuhan Allah yang hidup selamanya. Dia ada bersama kita. Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada bersama kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berikan syukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Kau ada tempat ini Bapa. Hari boleh berganti Tuhan. Minggu boleh berganti. Bulan boleh berganti Tuhan. Bahkan tahun boleh berganti. Tetapi kami ingin menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Tidak pernah berubah bagi kami Bapa. Kami bersyukur di tahun 2021 ini Bapa. Kami ada. Kami ingin tetap memuji Engkau Tuhan. Kami ingin melihat kemuliaan-Mu yang besar. Kami ingin melihat kasih-Mu tetap ada pada hidup kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Nyatakanlah kasih bagi kami Tuhan. Nyatakanlah hidup-Mu. Nyatakan cinta kasih-Mu bagi kami Bapa. Ini kami Tuhan. Maka itu kami ingin bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Ku bersyukur sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Mari kita naikkan syukur dengan sungguh-sungguh. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Memuji-Mu Tuhan. Ku Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan syukur kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Kau Allah yang penuh kasih. Dan kasih-Mu senantiasa menyertai hidup kami Bapa. Dan siapkan hati kami Tuhan untuk datang kepada-Mu Bapa.
memberikan pujian-pujian yang indah dan luar biasa bagi Engkau Bapa. Dan kami siap menari bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya dimanapun saudara berada, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita akan terbang bersama Tuhan lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi. Bukan terbang bersama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kaki
terbang bersama-Mu Tuhan. Kami percaya bagaikan Raja Wali. Ketika badai datang, kami tetap kuat. Ketika masalah datang, kami tetap ada bersama Engkau Bapa. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan.
atas kasih karunia-Mu atas kami. Di minggu ini kami boleh bersyukur karena kami boleh beribadah secara online. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur ini kepadamu. Dan kami juga Tuhan bersyukur untuk bangsa kami Indonesia. Karena kami tahu bangsa kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat sedang memegang bangsa ini, membawa bangsa ini keluar dari pandemi ini. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati, mengurapi pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, serta seluruh jajaran yang ada, terutama di bidang kesehatan Tuhan. Berikanlah hikmat yang daripada Tuhan. Berikan kepada mereka kesatuan hati dalam melakukan segala sesuatu hal untuk menyembuhkan segala masyarakat yang terkena COVID ini Tuhan. Kami percaya ilmuwan-ilmuwan yang ada di bangsa ini, bahkan yang ada di dunia ini Tuhan, Engkau mengurapi mereka sehingga mereka segera menemukan obat yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit ini Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya Tuhan Yesus, Engkau ada bagi bangsa ini. Engkau memberikan kekuatan bagi bangsa kami secara ekonomi, secara kekuatan, secara keamanan, secara kesatuan dalam bangsa ini. Kami percaya Tuhan, kami semua bersatu hati. Kami berbangsa dan bernegara Indonesia ini memiliki satu kesatuan hati. Karena kami berfokus kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang menolong bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk seluruh aspek kehidupan kami yang ada di bangsa ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja Petra Tuhan yang ada di Cilegon. Kami percaya kasih anugerah-Mu juga nyata bagi seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang ada di gereja ini. Juga bagi pemimpin gereja kami yaitu Bapak Gembala, Bapak Filipus serta Wakil Gembala Bapak Bona. Berikan mereka juga urapan-Mu Tuhan, sehingga mereka memimpin dengan takut dan gentar akan Engkau. Mereka memimpin dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mereka memimpin dengan kekuatan serta berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Mereka memiliki kuasa yang dan urapan yang daripada Tuhan, sehingga seluruh umat ini boleh dipimpin masuk dalam rencana Tuhan, yaitu rencana yang besar, masuk dalam kehendak-Mu ya Bapa. Memiliki Tuhan ketaatan yang tinggi kepada Tuhan, mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apalagi di dalam kehidupan saat ini Tuhan yang tidak menentu. COVID ini membuat keadaan tidak beraturan, sehingga kami seluruhnya Tuhan harus betul-betul bergantung erat ke dalam tangan Tuhan, harus berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya andalan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Setiap umat-Mu kami berdoa, seluruh jemaat Petra, mereka sungguh-sungguh mencari Engkau, mereka sungguh-sungguh mencari wajah-Mu Tuhan. Mereka berseru memanggil nama-Mu, mereka meminta tolong hanya kepada Engkau di dalam seluruh aspek kehidupan kami, di dalam kesehatan kami, usaha pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, rumah tangga kami, hubungan masyarakat kami serahkan penuh ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati kota kami Cilegon Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota ini kuat dalam menghadapi situasi ini. Kota ini menjadi kota yang begitu mau bersatu hati, betul-betul mentaati seluruh peraturan yang ada di pemerintahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi jemaat kami yang ada terkena COVID. Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah-Mu. Kami percaya kuasa kemurahan-Mu Tuhan melimpahi mereka, sehingga mereka boleh sembuh sempurna. Bahkan bagi para seluruh petugas kesehatan, para dokter-dokter yang ada
perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Untuk seluruh bangsa ini, di negeri ini, seluruh para dokter yang menangani, para suster, para petugas kesehatan, para petugas ambulans Tuhan, serta seluruh angkutan apapun yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Engkau Allah yang berjanji, Engkau selalu menepati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, firman-Mu akan dinyatakan. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, urapan-Mu yang luar biasa. Sehingga kami juga yang mendengar, Engkau juga mengurapi kami. Persiapkan hati kami, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu. Firman-Mu tertanam dan bertumbuh subur di hati kami, sehingga kami boleh melakukan sesuai dengan firman Tuhan, dengan kuasa dan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang mengajarkan kami, Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian demi pengertian, sehingga kami mengerti akan kehendak Tuhan, hingga kami boleh melakukan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, meski masih dalam ibadah online. Tapi saya percaya, kita berharap sama-sama bahwa suatu hari nanti kita akan kembali beribadah secara onsite atau beribadah secara offline. Kita bisa tatap muka, bisa berfellowship kembali bersama-sama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini saya percaya di tengah situasi dan kondisi yang kita alami, ada satu kebenaran firman Tuhan yang kita tidak boleh lupa, bahwa baik ataupun tidak baik keadaannya, pemberitaan firman Allah, pemberitaan Injil harus tetap dijalankan. Jadi berbicara tentang pemberitaan firman Allah, bukan bicara soal situasi dan kondisi, bukan soal, oh saya lagi baik-baik saja, sehingga saya menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan firman Allah, alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apapun situasi dan kondisinya, saudara dan saya diminta untuk tetap menjadi pelayan Tuhan, menjadi pelaksana kehendak Tuhan, di mana firman Tuhan berkata, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Apapun situasi dan kondisinya, kita tidak boleh kendur di dalam melayani Tuhan. Kita tidak boleh kendur di dalam melayani kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Apapun situasi yang kita alami, tetap semangat dan maju terus di dalam mengiring Tuhan, di dalam penyampaian pemberitaan firman Tuhan, di dalam menjadi saksi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya berada hari-hari ini. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius dalam suratnya. Mari kita buka sama-sama di dalam kitab Timotius, dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dari ayat yang kita baca diumpamakan sebagai sebuah perabot, diumpamakan sebagai sebuah alat yang siap untuk dipakai Tuhan. Dan Rasul Paulus menggambarkan ada perabot yang mulia, ada perabot yang kurang mulia. Dan dikatakan bahwa ketika kita dipakai oleh Tuhan, saya berharap saudara dan saya, kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perabot-perabot yang mulia, karena kita dipakai untuk maksud yang mulia, untuk tujuan yang mulia. Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan saya menemukan ada banyak orang yang memang memisahkan perabotnya, saudara ya. Ada orang-orang yang punya jam tangan,
ya, dan waktu-waktu ketemu saya tanya sama dia, ini jam tangan kamu ya? Oh ya, dia berkata, iya Pak, ini jam tangan saya, tapi ini saya pakai cuman buat kebutuhan hari-hari aja ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain, saya punya jam tangan yang jauh lebih mahal. Nah, saudara ya, jadi ternyata orang juga memisahkan mana yang buat hari-hari, mana yang buat kebutuhan-kebutuhan yang penting ya, mana yang buat untuk ketemu orang-orang yang penting. Beberapa waktu yang lalu saya pernah dalam sebuah pelayanan dijemput oleh satu orang dengan mobil yang sangat mewah. Lalu saya ngobrol sama dia, lalu orang itu berkata, Pak, mobil ini saya pakai hanya untuk keperluan-keperluan yang saya anggap penting. Misalnya menjemput hamba Tuhan, atau juga untuk relasi bisnis saya, dan lain sebagainya. Kalau untuk hari-hari, kata dia, saya pakai mobil yang biasa-biasa Pak, yang tidak semahal ini. Jadi, mungkin juga Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang sama, atau mungkin juga melakukan hal yang sama. Ada hal-hal yang perabot-perabot atau alat-alat yang kita miliki, yang kita pakai untuk tujuan yang spesial buat kita. Ada hal-hal atau alat-alat yang kita miliki, yang kita pakai untuk hal-hal yang biasa dalam kehidupan kita. Nah, hari ini firman Tuhan menegaskan setiap kita bahwa Tuhan mau saudara dan saya ya menjadi perabot yang mulia yang dipakai untuk tujuan yang mulia itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema menjadi perabot yang mulia. Saudara, kalau kita berbicara tentang perabot yang mulia atau menjadi perabot yang mulia, sebelum kita bicara itu, maka kita sedikit mundur ke belakang. Kira-kira apa sih yang mulia di hadapan Tuhan, ya kan? Apa sih yang menjadi hal yang mulia di hadapan Tuhan sehingga kita dipakai untuk melayani hal tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ini yang mulia di hadapan Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya percaya hal yang mulia di hadapan Tuhan selalu berkaitan dengan keselamatan jiwa-jiwa. Sekali lagi, saya percaya hal yang mulia bagi Tuhan adalah hal yang selalu berkaitan dengan keselamatan jiwa-jiwa. Jadi kalau saudara dan saya rindu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perabot yang mulia itu, percayalah saudara dan saya dilibatkan atau harus terlibat di dalam pelayanan yang namanya pelayanan yang sangat terkonsentrasi pada keselamatan jiwa-jiwa. Saudara, Tuhan panggil kita untuk itu. Karena itu amanat agung berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Panggilan ini bukan cuma panggilan untuk para pendeta. Panggilan ini bukan cuma panggilan untuk para penginjil. Panggilan ini adalah panggilan setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan lihat sama-sama bagaimana caranya menjadi perabot yang mulia. Apa yang kita mesti buat, apa yang kita mesti kerjakan dalam kehidupan kita menjadi perabot yang mulia di masa-masa seperti sekarang ini. Yang pertama, saudara bisa lihat sama-sama firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima. Kita pelajari sama-sama dan kita lihat firman Tuhan 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah dalam menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita akan melihat ada hal-hal yang kita bisa pelajari. Ya, yang pertama, saudara, inilah yang hal-hal yang harus kita buat, kita kerjakan untuk kita boleh menjadi perabot yang mulia, di mana kita dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang mulia di mata Tuhan, yaitu bagi keselamatan jiwa-jiwa. Yang pertama Tuhan mau untuk kita, saudara dan saya boleh, yang pertama dikatakan kuasai diri, ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau supaya saudara dan saya menguasai diri kita. Dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima tadi saya ulangi dikatakan, tetapi kuasailah
dirimu. Bilang sama saya, kuasailah dirimu. 1, 2, 3, kuasailah dirimu. Nah, Tuhan mau supaya saudara dan saya menguasai diri. Ya, di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 32 dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, hari-hari ini saudara, ya, di tengah situasi yang sama-sama kita alami, Tuhan mau saudara dan saya menjadi saksi dimanapun kita berada. Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi teladan, di mana orang lain bisa melihat kehidupan Kristus nyata dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Tuhan mau supaya saudara dan saya menguasai diri. Kuasai diri kita dalam segala hal. Kuasai perkataan kita hari-hari ini. Kuasai setiap tindakan-tindakan kita. Kuasai saudara. Tuhan mau supaya saudara dan saya menguasai diri dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saya tahu mungkin di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, ada banyak orang yang sukar untuk mengendalikan dirinya. Tetapi hari ini, sebagai hamba Tuhan, saya mendorong setiap kita untuk kita boleh menguasai diri. Karena itu yang firman Tuhan rindukan untuk saudara dan saya perbuat dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, lalu dia berkata, karena itu kuasailah dirimu. Kuasai diri saudara. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah diri kita, perkataan kita, perbuatan kita, bahkan hari-hari ini, ya saudara-saudara, kuasailah jempol saudara. Nah, ya, ini yang seringkali menjadi batu sandungan bagi banyak orang karena kita seringkali tulis status yang justru membuat orang menjadi tersandung karena status-status yang kita buat. Dan hari ini Tuhan mau biarlah lewat apa yang kita ketik, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita, senantiasa boleh mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Saudara, itu yang pertama yang Tuhan mau untuk saudara dan saya perbuat di masa-masa seperti sekarang, supaya kita menjadi perabot yang mulia di mata Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau supaya saudara dan saya sabar dalam menderita, ya. Sabar di dalam menderita. Sabarlah, saudara. Kita tahu semua kita mengalami masa-masa sulit. Kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam melewati setiap penderitaan yang ada di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Sabar. Saya percaya kenapa mesti sabar. Karena sederhana sekali. Kalau kita merenungkan, ada banyak hal yang kita peroleh loh di masa-masa sulit ini. Ada banyak hal yang berkembang loh dalam hidup kita. Potensi kita, ya saudara ya, iman kita, pengharapan kita. Ada banyak hal yang dulu mungkin kita tidak bisa alami di saat semua situasi dan kondisi terkontrol dengan baik. Tapi hari-hari ini di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, saya bertemu, bahkan saya menemukan ada banyak orang yang justru berkembang potensinya, bertumbuh karakternya, tambah kuat imannya. Karena di masa-masa sulit seperti ini, ada orang-orang yang meresponi dengan benar, hanya berseru dan berharap kepada Tuhan. Dan mereka boleh melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pengharapan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Sehingga ketika mereka sempat tertunduk lesu, namun Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh berdiri kembali, berjalan dengan tegak bersama-sama dengan Tuhan. Lalu mereka mulai bersaksi dan berkata, "Waduh Pak, kalau bukan karena kekuatan Tuhan, tidak mungkin saya bisa ada sampai dengan hari ini." Saya percaya mungkin juga ada di antara kita yang sedang beribadah online sama-sama pada hari ini. Kalau kita lihat, kalau kita renungkan sama-sama sampai hari ini, mungkin dari awal pandemi kita mulai berpikir, aduh kira-kira bisa lewat nggak ya setiap bulan yang ada. Dan hari ini kalau saudara dan saya renungkan baik-baik, saudara dan saya sudah ada di tahun 2021, yang artinya sudah hampir setahun kita menjalani gaya hidup yang seperti sekarang. Kita ada di masa-masa pandemi ini, dan hari
ini kita masih ada, saya percaya bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk, hari ini saya ingin mengajak setiap kita, sabarlah dalam penderitaan, karena saya percaya di tengah-tengah penderitaan pasti ada kebaikan, pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sering pakai kata ini. Ada banyak orang yang suka ketika siang hari, karena di siang hari semuanya cerah. Ya, apalagi ketika langitnya cerah, semua cerah. Kita bisa nikmati keindahan-keindahan di siang hari. Tapi tahukah saudara, gelapnya malam pun punya keindahannya tersendiri. Ya, gelapnya malam pun punya keindahannya tersendiri. Saudara tidak bisa menikmati kelap-kelip keindahan lampu di kota di siang hari. Saudara tidak bisa menikmati cahaya bintang di siang hari. Saudara hanya bisa nikmati itu semua di malam hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup yang tanpa penderitaan, hidup yang tanpa kesesakan itu indah. Tapi nggak boleh lupa, hidup di dalam mengalami penderitaan, hidup di dalam mengalami kesesakan pun memiliki keindahannya tersendiri. Saudara, saya percaya hari-hari ini ada banyak hal yang kita bisa dapat, ada banyak hal yang kita bisa pelajari, ada banyak hal yang kita bisa tingkatkan dalam kehidupan kita di masa-masa sulit ini. Karena itu, saya ingin mengajak saudara untuk sabar. Sabarlah. Atau mungkin sekarang Tuhan sedang mengeluarkan potensi kita. Tuhan sedang menumbuhkan iman kita. Tuhan sedang membawa kita, membersihkan kita untuk boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Sabarlah saudara. Dan saya percaya ada masanya di mana segala sesuatu yang kita alami ini akan berakhir. Tapi sekali lagi, sabarlah dalam menderita. Itu yang firman Tuhan ingatkan buat kita. Sabarlah. Bilang sama saya, sabar. Sabar. Saya tahu kata sabar memang mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Ada banyak orang yang mau sabar, bahkan sampai memberi nama anaknya sabar. Tapi sabar itu proses, saudara. Tidak instan, ya. Ada banyak orang yang mau sabar sampai dia membuat nama tokonya toko sabar. Tapi sekali lagi, semuanya lewat proses. Tidak ada yang instan dalam kesabaran. Karena itu biar hari ini ketika kita mengetahui dan menerima kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa minta kesabaran dari Tuhan untuk melewati semua yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar dan melihat bagaimana kita menjadi perabot yang mulia. Yang ketiga, dikatakan, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Nah ini dia, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di sini dikatakan, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi pemberitaan firman Allah, ya, penyampaian Injil, pemberitaan firman Allah, ya, tidak memandang situasi dan kondisi. Saudara, tidak memandang situasi dan kondisi. Jadi apapun situasi dan kondisi saudara, sebagai orang percaya, kita diminta untuk tetap melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Pekerjaan pemberitaan firman Allah. Kitab Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, Injil harus diberitakan. Injil harus tetap disampaikan. Apapun situasi dan kondisi yang sedang melanda dunia hari-hari ini.
supaya karya Kristus untuk menyelamatkan manusia melalui kasih karunia Allah didengar oleh setiap orang yang berdosa. Ada banyak orang yang ketakutan hari-hari ini. Ada banyak orang yang lemah. Ada banyak orang yang mulai goyah. Tetapi biar hari ini saudara dan saya, di tahun 2021, kita harus tetap menjadi pelaksana daripada kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaksana daripada kehendak Allah. Menjadi pelaksana dari apa yang kerajaan Allah inginkan untuk kita perbuat. Jadikan semua bangsa muridku. Tetap lakukanlah pemberitaan Injil dimanapun kita berada. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita menjadi perabot yang mulia. Firman Tuhan katakan, tunaikanlah tugas pelayanan. Ya, tunaikanlah tugas pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan orang-orang yang berbicara kepada saya. Mereka berkata, Pak, hari-hari ini ada banyak orang yang mulai kendor, Pak. Ya, bukan cuma sekedar kendor imannya, tapi juga ada beberapa pelayan, bukan cuma jemaat maksud saya, bukan cuma jemaat yang kendor imannya, tapi ada pelayan-pelayan Tuhan yang juga mulai kendor untuk melayani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya cuma mau ingatkan hal yang sederhana, bahwa hari ini, ya, di tahun 2021, Tuhan mau supaya saudara dan saya jangan kendor kerajinan kita. Tetaplah tunaikan tugas pelayanan kita. Dan teruslah roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jangan kendur iman kita. Mungkin kita menjadi padam karena kita melihat situasi dan kondisi yang tidak menentu. Situasi kondisi yang belum ada perubahan secara drastis, secara signifikan yang kita alami hari-hari ini. Mungkin beberapa di antara kita kendur karena melihat kondisi yang sedang terjadi. Tapi hari ini saya mengajak setiap kita, jangan cuma lihat situasi dan kondisi. Lihat dong bagaimana pemeliharaan Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan sudah melindungi kita. Bagaimana Tuhan sudah memberkati kita. Jangan cuma lihat 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan yang sekarang ini. Coba lihat mundur ke belakang. Tuhan sudah menyelesaikan karyanya yang mulia untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatunya buat kehidupan kita. Tuhan sudah memberkati saudara, melindungi saudara di belasan bahkan puluhan tahun yang lalu. Masakan hanya dengan sekedar penderitaan yang baru kita alami, bahkan mungkin 1 tahun ini kita mulai kendur, hati kita mengasihi Tuhan, bahkan kita mulai meragukan kasih Tuhan terhadap kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada sampai hari ini saja pun, saya percaya bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Ayo jangan kendor. Jangan kendor melayani Tuhan. Jangan kendor beribadah. Jangan kendor baca firman Tuhan. Jangan kendor berdoa. Ayo tetap tegus. Tunaikan tugas pelayanan kita. Tunaikan tugas pelayan kita. Dan jadilah perabot yang mulia bagi kerajaan Allah. Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai setiap Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dan kekuatan buat kehidupan setiap kami. Kami boleh diingatkan bahwa kami ini alat Tuhan. Kami ini adalah perabot-perabot. Dan biarlah Engkau pakai kami untuk menjadi perabot yang mulia bagi pekerjaan yang mulia. Bapa, berkati anak-anak-Mu, pekerjaan, rumah tangga, usaha, bisnis mereka. Tuhan, Kau memberkati berlimpah-limpah. Biarlah apapun situasi dan kondisi yang kami alami, pemberitaan firman Allah, pemberitaan Injil, boleh terus dikumandangkan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga menjadi berkat dan kekuatan buat kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.